COVID-19 atau pandemi virus corona 19 telah menunjukkan keganasannya selama hampir 6 bulan sejak munculnya pada bulan Desember tahun 2019 lalu. Keganasannya telah merenggut ratusan ribu nyawa di seluruh dunia dan juga biaya yang tak terhitung banyaknya. Keganasannya menimbulkan kengerian dan ketakutan, dan hingga sekarang vaksin yang dapat menjinakkannya belum juga ditemukan. Akan tetapi, di balik keganasannya dan kengeriannya yang tidak kenal kompromi, adakah sesuatu pesan yang bisa dipetik darinya? Video ini mau mencari pesan yang disampaikan COVID-19 untuk kemanusiaan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa wabah virus corona merupakan pandemi global. Sebagai pandemi global, virus corona merupakan virus yang tak disangka-sangka, di mana setiap orang dapat terinfeksi dan vaksinnya belum ditemukan. WHO memberikan data kepada kita pada tanggal 17 Mei 2020, di mana terdapat sebanyak 4.542.910 terinfeksi virus corona. Di antaranya dinyatakan sembuh sebanyak 1.637.073 dan meninggal dunia sebanyak 307.696. Terdapat 10 negara di mana angka mortalitas atau kematian sangat tinggi, melebihi China. Negara pertama adalah Amerika Serikat. Di sana terdapat sebanyak 1.443.188 yang secara positif terinfeksi virus corona. Dan di antaranya terdapat sebanyak 87.559 meninggal dunia. Di Inggris terdapat kasus sebanyak 238.004. Di antaranya dinyatakan meninggal dunia sebanyak 34.078. Di Italia dinyatakan terdapat kasus sebanyak 223.885 dan meninggal dunia sebanyak 31.610. Di Prancis terdapat kasus sebanyak 179.630 dan dinyatakan sebanyak 27.532 meninggal dunia. Di Spanyol terdapat sebanyak 230.183 kasus dan meninggal dunia sebanyak 27.459. Di Brazil terdapat kasus sebanyak 220.291 dan meninggal dunia sebanyak 14.962. Di Belgia terdapat kasus sebanyak 54.644 dan meninggal dunia sebanyak 808.959. Di Jerman terdapat kasus sebanyak 175.233 dan meninggal dunia sebanyak 7.897. Di Iran terdapat kasus sebanyak 116.635 dan meninggal dunia sebanyak 6.902. Di Kanada terdapat kasus sebanyak 75.963 dan meninggal dunia sebanyak 5.680. Ke-10 negara ini telah jauh melampaui angka mortalitas atau kematian di China asal-usul virus corona. Di China dicatat sebanyak 84.038 kasus dan meninggal dunia sebanyak 4.637. Data ini memberikan kenyataan kepada kita bahwa virus corona 19 benar-benar sangat ganas, teramat ganas.
Bagaimanakah ganasnya serangan virus corona 19 di Indonesia? Ahmad Yuryanto yang adalah juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona 19 memberitakan per 17 Mei 2020 bahwa terdapat sebanyak 17.514 kasus yang berkaitan dengan virus corona. Di antaranya dinyatakan 12.237 sebagai kasus aktif dan sebanyak 4.129 orang dinyatakan sembuh dan sebanyak 1.148 orang meninggal dunia. Sudah tentu, garda terdepan dalam penanganan virus corona 19 adalah para dokter dan tenaga medis lainnya. Di antara para dokter yang telah mengabdikan diri untuk penanganan virus corona 19, terdapat sebanyak 25 dokter meninggal dunia. Tambah lagi tenaga medis lainnya. Di antara para dokter itu terdapat Dr. Hadio Ali Kajaksin, Dr. Joko Judo Joko, dan Dr. Adi Mirsa Putra. Dan seorang dokter yang masih sangat muda yakni Dr. Mikael Robert Marambe. Dia menunda perkawinannya dengan tunangannya Trinovia yang seharusnya dilaksanakan bulan April lalu, ditunda untuk dilaksanakan pada bulan September. Tetapi kenyataan berkata lain. Sebelum dia melaksanakan perkawinannya dengan Trinovia, ia telah meninggal dunia. Para dokter dan tenaga medis ini tentu saja menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Kita mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mereka. Mereka telah menunjukkan nasionalismenya kepada bangsa Indonesia. Terima kasih atas dedikasimu para dokter kami yang membanggakan. Bila kita melihat dari segi biaya, kita boleh mengatakan bahwa biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk penanganan pandemi virus corona 19 sejak awal Maret ada sebanyak 405 triliun. Dan Bapak MS Hidayat, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, memprediksi bahwa anggaran perlu dinaikkan minimal menjadi 1.600 triliun. Sekedar perbandingan betapa besarnya biaya untuk penanganan virus corona, dapat kita ketengahkan pembangunan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat sepanjang 143,5 km, di mana investasi yang ditetapkan untuk itu sebanyak 13,4 triliun. Biaya yang dibutuhkan untuk penanganan virus corona bukanlah tanggung-tanggung. Itu mengatakan kepada kita bahwa memang virus corona 19 sangat ganas, benar-benar ganas. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa mungkin saja virus corona tidak akan hilang dari muka bumi. Karena itu pula, Bapak Presiden kita yang tercinta Joko Widodo menghimbau warga masyarakat Indonesia untuk berkompromi dengan virus corona, untuk tetap aktif. Untuk informasi selanjutnya, mari kita simak apa yang disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan Bapak Presiden Joko Widodo dalam video berikut. Organisasi Kesehatan Dunia WHO peringatkan masyarakat dunia bahwa virus corona mungkin saja tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Tidak ada pula yang bisa memprediksi kapan pandemi corona bisa dikendalikan. Kendati demikian, WHO masih berharap vaksin yang efektif menangkal corona tetap dikembangkan, walau dibutuhkan waktu lama untuk memproduksi dan mendistribusikannya ke seluruh dunia. This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. I think it is important that we're realistic, and I don't think anyone can predict when or if this disease will disappear. We do have one great hope. If we do find a highly effective vaccine,
that we can distribute to everyone who needs it in the world, we may have a shot at eliminating this virus. Presiden Joko Widodo sempat berpesan agar masyarakat tetap produktif di tengah pandemi. Pasalnya masyarakat kini diminta mulai terbiasa hidup berdampingan dengan virus corona. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari COVID. Ya, beraktivitas ya. Dan kita memang harus berkompromi dengan COVID. Bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Sementara itu penasihat dari Center for Innovation Policy dan Governance, Yanuar Nugroho, merasa prihatin dengan kondisi keharusan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan virus corona tanpa ada tindakan untuk melindungi kelompok rentan. Ketika kita hidup bersama dengan virus ini tentu ada prasyarat. Yang menjadi keprihatinan saya yang paling besar adalah prasyarat status kesehatan. Karena kita tahu dari data epidemiologi mengenai virus ini, ada kelompok-kelompok yang rentan terpapar dengan virus ini. Artinya, kalau masyarakat hidup bersama dengan virus ini tetapi tidak ada measure secara khusus untuk melindungi mereka yang rentan, ini sama saja menghadapkan mereka dengan maut. Ini catatan yang paling penting menurut saya. Virus corona kini telah menginfeksi lebih dari 4,6 juta orang dan menewaskan lebih dari 300.000 orang di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri ada 17.000 orang lebih terinfeksi corona dengan total angka kematian lebih dari 1.000 orang. Tim Liputan, Kompas TV. Di belakang kenyataan ganasnya sengat dan bisa corona yang telah memakan korban nyawa ratusan ribu orang dan juga biaya yang tak terhitung untuk menanggulanginya, kita dapat memetik pesan yang sangat vital dan signifikan untuk kehidupan kita bahwa kita manusia saja. Kita manusia, bukan pemegang kendali. Kita manusia fana. Dengan mengakui kenyataan bahwa kita manusia, itu berarti kita bukanlah Superman seperti di film-film yang menunjukkan kejagoannya bisa mengatasi apa saja. Kita juga bukanlah robot yang kebal virus corona. Kita juga bukan Spider-Man yang bisa menaklukkan apa saja tanpa kesulitan. Dan tentu saja kita bukanlah setan yang hanya merusak. Dan juga bukanlah boneka yang hanya tampak manis di luar. Sebagai manusia, kita bukanlah pemegang kendali dunia ini dan kehidupan kita. Gempa bumi, taufan dan badai, serta tsunami dapat seketika memporak-porandakan apa yang telah kita bangun selama bertahun-tahun. Namun demikian, sebagai manusia, kita perlu mengembangkan kemanusiawian kita. Kita saling membutuhkan. Kita sebagai warga negara Indonesia perlu memelihara keharmonisan, kesatuan, dan toleransi di antara kita. Kita tak perlu menghabiskan waktu dan energi untuk memperdebatkan siapa yang hebat, siapa yang jago, siapa yang benar. Kita bisa memberi cahaya dengan menerima cahaya dari orang lain tanpa melihat latar belakang satu sama lain. Kita warga masyarakat Indonesia yang bersatu. Kita dapat bergandeng tangan untuk membangun negara kita, negara Indonesia. Kita juga bisa mengungkapkan solidaritas kita kepada orang lain, warga masyarakat kita yang membutuhkan.
Dalam situasi dan kenyataan yang demikian, kita mau mengatakan bahwa kita memang adalah manusia-manusia yang fana, bukan yang baka. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Kita lahir ke dunia ini dengan telanjang dan akan meninggalkan dunia ini tanpa membawa apa yang telah kita kumpulkan. Dalam kitab Ayub bab 1 ayat 21 ditulis, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dan Santo Fransiskus dari Assisi yang hidup pada abad ke-13 memberi pesan yang sangat bermakna kepada kita. Dia mengatakan sebagai berikut, "Remember that when you leave this earth, you can take with you nothing that you have received, only what you have given." Artinya, ingatlah bahwa ketika kamu meninggalkan dunia ini, kamu tidak membawa apapun dari yang telah kamu kumpulkan, hanya yang telah kamu berikan. Bila hal ini terjadi di antara kita, suatu saat ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pun akan disambut oleh malaikat-malaikat dan membawa kita kepada pelukan Allah yang mencipta dan mencintai kita. Semuanya kita, dunia ini dan segala penghuninya hanya tunduk kepada Allah. Maka virus corona dan kenyataan kita sebagai manusia yang fana dan bukan pemegang kendali hanya bisa bertekuk lutut di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dialah yang mengatur segala kehidupan kita. Kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin.